Kembali lagi di podcast Ruang Cakap. Mari berdiskusi dan beropini. Oke, kembali lagi sama dengan gua Dimas Dwi Pangestu dan rekan gua. Gue Oscar Mukti Prayoga. Oke, jadi di sini pada kesempatan kali ini kita datang di podcast episode kedua. Nah, kira-kira kita mau bahas apa nih, Kak? Oke, di podcast episode 2 ini kita mau bahas tentang the concept of Indonesian Dreams. Seperti tahu ya, semuanya gitu ya di Metro terutama. Kita kan konsep-konsep, kalau dulu American Dream gitu, kayaknya yang punya dream tuh cuma Amerika. Sekarang konsep-konsep kayak gitu tuh udah mulai menjalar nih ke dunia, ke seluruh penjuru dunia, terutama ke negara-negara kecil. Konsep American Dream tuh menginspirasi, jadi apa yang menjadi mimpi daripada orang Amerika tuh mulai jadi mimpi orang-orang di negara lain. China Dream, terus ada Indonesian Dream juga. Nah, di sini kita bakal bahas konsep Indonesian Dream ke depan tuh kita mau kayak apa, Indonesia akan dibawa kemana, dan Indonesia akan lebih baik untuk sebagai negara maju yang kayak apa. Karena kita sepakat Indonesia perlu jadi negara maju, hanya definisi terhadap negara maju itu yang kayak apa yang perlu kita tekankan lebih dalam. Gitu Iya. sih. Bener banget tuh. Dan konsep-konsep ini tuh tidak bisa disamaratakan itu, karena setiap negara itu punya ciri khas dan keunikannya masing-masing gitu, dimana tidak bisa jadi tidak bisa dipaksakan. Misalnya konsep American Dreams kemudian ataupun China Dreams ini dipaksakan disamaratakan untuk ke setiap negara yang ada gitu. Hal itu tentu sangat kontradiktif dengan dari masyarakatnya, culture-nya, kemudian juga ada masyarakat yang ada di dalamnya yang membentuk sebuah negara tersebut, sehingga yang melaksanakan ke depan roda pemerintahan ataupun apapun itu sangat berbeda gitu. Dan konsep dari negara maju ataupun hal yang dibutuhkan itu berbeda-beda setiap negara, dan itu merupakan hal yang pro dan kontra gitu, dimana hal yang berbeda tapi dipaksakan untuk sama. Nah, untuk itu kita akan berdiskusi di sini tentang konsep Indonesian Dream yang ideal tuh bagaimana gitu. Oleh karena itu kita kedatangan nih tamu spesial dari teman saya juga nih. Boleh perkenalkan diri? Ya, perkenalkan sebelumnya, nama saya Fahmi Mariknamus Akbar. Oke, Mas Fahmi nih. Dari Mas Fahmi ini buat teman-teman yang belum tahu, kita punya pendengar nih, namanya yang mendengarkan podcast kami itu namanya teman cakap. Ya. Jadi yang kita berharap dengan teman-teman semua mendengarkan dari apa yang kita diskusikan dan beropini bersama, itu teman-teman menjadi lebih cakap dan lebih terbuka pikirannya. Karena kita sebagai pemuda yang nantinya memegang roda pemerintahan mungkin, ataupun hal-hal yang ingin membuat Indonesia menjadi konsep Indonesian Dream tercapai gitu. Nah, setelah tadi kita melemparkan tema, menurut Mas Fahmi itu gimana nih? Bagus, Mas. Jadi memang masyarakat Indonesia ya, terutama ini kan masih, kalau menurut saya teknologi di Indonesia sebenarnya sudah maju. Karena mau yang namanya teknologi itu kan relevansinya universal. Yeah. Jadi ketika Amerika teknologinya maju, nggak lama pasti negara lain termasuk Indonesia pasti mengikuti. Tapi yang jadi masalah di sini, teknologi maju tapi kita belum siap di budayanya. Menarik. Contoh sepele, plagiatisme. Jadi budayanya kita belum siap, konsep budaya yang kita pegang belum siap. Coba kalau kita lihat di Cina, di Jepang, Korea di sana maju, tapi mereka tetap memegang budayanya. Contoh kecilnya, di sana toko-toko besar, mal-mal besar, bahkan aplikasi-aplikasi yang mereka gunakan itu masih menggunakan, kalau Jawa mungkin pakai huruf Jawa. Nah, kalau di sana kan ada huruf kanji ya. Nah, ada kekhasan yang dijual itu bisa. Mereka masih tetap mengakar kuat dalam tradisi, walaupun mereka maju dalam inovasi, dalam teknologi, tapi mereka tidak meninggalkan identitas mereka sebenarnya. Inilah yang mungkin seharusnya bisa kita terapkan di Indonesia. Jadi selain kita maju, produktif, inovatif dalam teknologi, kita juga menyiapkan diri, mengkader generasi-generasi muda untuk mau dulu, dan kemudian nanti mencintai budaya kita sendiri. Oke.
ada bahasan yang menarik banget ya Kar tentang tadi katanya Mas Fahmi itu adanya ketidaksiapan budaya yang dicapai jika untuk menuju Indonesia Dream. Jadi adanya perbedaan belum siap pola pikir. Itu berarti hal yang paling utama yang harus disiapkan untuk menuju Indonesia Dream adalah merubah pola pikir untuk menjadi yang lebih baik. Benar. Dan tanpa meninggalkan kebudayaan asli kita. Nah, Iya, benar. iya betul. Contoh sederhananya juga itu dalam kajian-kajian ilmiah yang banyak sekarang di beberapa aktivis, organisasi, bahkan di kemahasiswaan itu yang saya kira kaget. Ketika dia masuk di dunia kampus, dia menemukan beberapa lingkungan yang sangat heterogen, tapi mereka belum siap dengan budayanya sendiri. Mungkin ini bukan kesalahan sih, tapi ini salah satu kekurangan kita, yaitu tradisi menulis. Iya. Nah, jadi yang saya ketahui itu banyak kajian-kajian ilmiah itu seputar filsafat Barat, filsafat Yunani kuno, Cina kuno. Ini sering saya singgung dan saya pernah menulis artikel tentang ini. Kenapa nggak ada tulisan kajian ilmiah atau pola pikir lah, mindset yang kemudian nanti membuat open mind bagi mahasiswa sebagai golden generation untuk mengkaji filsafat Nusantara kuno. Karena apa? Ketika kita belajar tentang filsafat Barat, secara otomatis mindset kita itu akan terrepresentasi dari kebiasaan-kebiasaan orang Barat. Coba kalau kita punya kajian-kajian ilmiah yang itu bersumber dalam perspektif Nusantara, otomatis kita akan lebih menjiwai dan nanti lebih mudah untuk mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga Indonesia, warga Indo yang Indonesia kan seperti itu. Sesuai dengan nama kita ya. Nah, padahal budaya kita itu Sangat kaya. selain sangat kaya itu Beragam. sebenarnya beragam dan sangat ilmiah. Makanya saya dengan beberapa budayawan dan alhamdulillah saya juga sangat intens di komunitas budaya. Jadi saya dari Nusantara, jadi saya di situ mencoba untuk menyelaraskan antara teknologi dan budaya. Bagaimana budaya kita bisa dikenalkan ke generasi muda sebagai kajian ilmiah yang bisa diterima secara nalar dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Iya. Jadi saya ingin beberapa budayawan-budayawan yang sudah muncul di permukaan khususnya di Kebumen bisa memperkenalkan kepada generasi muda dan bisa Untuk berkembang. mau membuat tampilan budaya itu sesuatu yang bisa diterima, Bukan yang klinik, kuno, Nah, dianggap budaya, misalnya budaya yang kuno yang dulu itu dianggap klinik dan Klinik. hal-hal yang tabu di masyarakat itu Nah. yang perlu kita rubah ya, karena dengan misalnya Mas Fahmi dengan gaya milenialsnya itu dapat merubah persepsi itu dengan stigma yang baru di mana membranding hal-hal yang dulu mungkin dianggap hal-hal yang kurang, yang hal konotasi yang buruk menjadi yang hal yang baik itu mungkin ya. baik. Dan itu bisa menjadi komponen utama dalam memajukan bangsa Indonesia itu sendiri. Iya. Contoh di Kebumen sendiri kemarin kita juga sudah mengadakan webinar dengan kajian dari Pak Husni Ansori. Beliau juga mengutarakan seperti di Kebumen sendiri itu ada banyak potensi alam yang bisa dikembangkan. Dari potensi alam itu kan otomatis mencirikan ya, mencirikan ada bahwa aspek sosiologisnya, aspek ekonominya, dan Indonesia sudah branding go internasional di Geoparknya. Oke, setuju. Nah, gimana Kar menurut kamu Kar terhadap Nah ini menarik banget sih. Maksudnya tentang bagaimana konsep budaya dan juga teknologi itu bisa disatukan. Karena gini, ketika kita lihat misalnya Korea, ini menarik banget sih di Korea ini ya. Karena kan sekarang lagi ramai banget nih. Nggak cuma mereka-mereka yang anak muda gitu kan, tapi juga Jadi kiblat. orang-orang yang kayaknya mau tadinya tuh bukan targetnya Korea, sekarang udah mulai masuk. Kita lihat misalnya Korea dengan kemajuan teknologinya, dia bisa mempropagandakan kebudayaannya. Bagaimana orang kemudian langsung jadi kenal gitu. Orang pada langsung pengen makan makanan ya makanan Korea gitu misalnya. Orang lihat sejarah Korea, mana ada orang lihat sejarah Indonesia gitu. Orang lihat sejarah Korea. Ini artinya kan berarti teknologi main di situ sebenarnya. Jadi bagaimana memajukan budaya itu dengan era yang sekarang ini berkembang ya, dengan era teknologi. Ini penting sih menurut gue, karena
Korea aja bisa ya dengan teknologi yang dia punya itu bisa memajukan itu, bisa memperkenalkan budayanya orang Indonesia, terutama anak-anak muda ya, mahasiswa, anak SMA kan seneng banget, demen gitu lihat kebudayaan Korea, misalnya ada apa sih kerajaan-kerajaan gitu, tapi kita sebagai masyarakat ataupun anak muda kita, generasi kita tuh justru enggak aware gitu dengan budaya kita sendiri, karena ya itu kurangnya teknologi apa ya di Indonesia tuh kurang memperhatikan itu, terutama industri film terutama mungkin ya. Jadi mungkin pengen tahu deh pendapat dari Mas siapa tadi? Mas Fahmi. Ya Mas Fahmi tentang itu. Jadi gimana sih dari sisi teknologi terutama dunia film ya? Karena kan itu yang paling jangkauannya luas. Iya benar. Salah satu literasi juga sebenarnya kan nggak melulu tentang tulisan ya, nggak melulu tentang membaca. Jadi salah satu agenda kita dalam meningkatkan minat baca masyarakat dengan literasi, sebenarnya mungkin kita akan lebih mudah memperkenalkan sejarah, budaya kepada masyarakat lewat visual itu, lewat film, dikemas lebih menarik, dikemas lebih modern. Sebenarnya ini akan menjadi poin penting dan ini menjadi PR kita bersama gitu. Untuk bagaimana membranding budaya yang kita punya agar bisa lebih diterima dengan konsep yang lebih modern. Nah, hal yang menarik nih, menurut kajian yang saya baca, kenapa sih budaya Korea sekarang menjadi kiblat mungkin budaya-budaya lain, di mana banyak orang yang menjadi tertarik karena dari awal pemerintah dari Korea Korea ini dia itu gigih gitu untuk mempertahankan budayanya. Dan kita lihat di 10 tahun mungkin di tahun 2000-an pemerintah Korea itu gencar di mana dia menekankan agar masyarakat itu cinta terhadap budayanya sendiri gitu. Kayak tarian, kemudian apapun dia membranding bahwa budaya kita itu lebih baik daripada budaya lain, tapi tidak melebihkan gitu, tidak menjelekkan juga budaya lain, dimana walaupun terkesan agak gimana gitu, tapi dengan cara pemerintah Korea ini untuk membranding, dimana men-trigger dari produksi tim-tim baik itu grup band ataupun apapun untuk menghasilkan, untuk berproses, untuk dia berproduksi lebih masif, lebih massal, dan itu menyebabkan banyaknya timbul grup band ataupun teater-teater di sana, sehingga mereka tuh produktif dan kompak gitu, dimana baik itu regulasinya, kemudian ada kebijakan yang mendukung hal tersebut, itu sangat terasa buktinya, hasilnya itu sekarang, dimana Korea itu menjadi kiblat dari mungkin dunia sekarang, karena pada saat dulu itu kiblat dari kebudayaan itu di Amerika, di mana R&B itu sangat meningkat, banyak peminatnya, kemudian hip hop itu juga peminatnya banyak. Itu hal yang dapat kita tiru gitu, dimana dengan kegigihan dari pemerintahnya yang mungkin tak cukup waktu yang lama gitu, waktu yang cukup, kita butuh proses dimana hasilnya kita petik di masa depan gitu. Kayak contohnya Korea gitu, dari pemerintahnya yang membenahi sistem regulasinya, membenahi untuk men-trigger masyarakatnya untuk mencintai budayanya, itu hal yang sangat penting gitu. Sedangkan dan disambungkan dengan konsep teknologi yang dipaparkan Mas Fahmi, di mana hal ini saling berkaitan gitu, di mana pemerintah, kemudian masyarakat dan elemen lain yang terkait itu harus bekerjasama, harus bersinergi untuk mewujudkan cita-cita kita gitu bersama gitu. Itu sih yang hal-hal yang wajib perlu kita sadari bersama untuk merubah pola pikir, untuk merubah jalan pikir kita untuk lebih maju gitu. Nah, sebenarnya mungkin negara-negara maju itu sangat tidak terlepas dari budayanya ya, karena itu menjadi ciri khas. Contoh kecilnya yang bangun juga. Saya selalu mengatakan, ketika kita punya icon, ketika kita punya brand yang tidak bisa ditiru oleh negara lain, otomatis ini akan menjadi ciri khas kita dan ini akan menarik pariwisata. Ketika sudah menarik pariwisata, otomatis investor akan lebih mudah masuk. Ketika investor sudah bisa masuk, regulasi pemerintah juga jelas arahnya, sangat mendukung kegiatan-kegiatan, generasi muda diperkenalkan cinta dan mau untuk berkiprah di budaya. Otomatis daerah itu seperti Bali lah, seperti Bali
Yang di Jawa contohnya di Surakarta. Di Surakarta Solo. itu cuma ada tradisi di sana das kebo itu loh, kepala kerbau yang menjadi festival tahunan itu. Itu luar biasa, pengunjungnya sampai ratusan ribu loh. Padahal cuma ngarak kepala kerbau. Ini karena brandingnya dapat. Ya kan, ini loh. Seperti halnya Prancis. Betul. Ya kan, Prancis bisa dikenal karena Eiffelnya. Eiffel. Amerika bisa dikenal karena Liberty. Liberty-nya. Seperti halnya di Indonesia, kita ada Borobudur. Ada ya kan? banyak sekali. Ikonik inilah yang sebisa mungkin kita kemas. Ini kan baru artefaknya, belum dari nilai-nilai kultur masyarakatnya. Di sini bisa kita yang di Prambanan ditampilkan Sendra Tari Ramayana, menarik pengunjung. Otomatis ini juga akan mengangkat ekonomi bagi masyarakat kita juga. Dari ekonomi itu kan otomatis nanti bisa meluas sampai ke sektor pendidikan. Akhirnya ketika ekonomi maju, pendidikan juga akan meningkat. Ketika pendidikan meningkat, otomatis pola pikir terasah. Mahasiswa atau pelajar-pelajar lebih open mind. Ketika mereka sudah lebih open mind, otomatis akan mudah untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia ini sendiri. Oke, betul banget tuh. Dan hal yang menarik lagi nih, pada kenyataannya sebenarnya generasi muda kita sekarang itu sangat produktif. Untuk menulis itu, menurut pernyataan dosen saya itu sebenarnya banyak, tapi mereka tuh malas untuk mempublikasikan itu. Hal yang hal yang kurang tepat gitu, dimana untuk teman-teman nih yang gemar menulis itu mulailah saja, jangan takut malu, karena dengan tulisan kita itu akan dikenal di masyarakat luas itu. Tidak hanya mungkin budaya kita yang sangat kaya, sangat kental, sangat unik, tapi juga masyarakatnya itu juga membuka pikirannya, dikenal oleh masyarakat tidak hanya dengan itu, tapi dengan tulisan-tulisannya yang mungkin menurut teorinya besok akan mengubah teori yang udah ada gitu. Dengan pernyataan itu. Karena leluhur kita, nenek moyang kita kan terkenal malas nulis ya. Makanya saya sebenarnya bertanya-tanya, ini sebenarnya yang ada di mana, yang di Universitas Belanda, Leiden. Leiden, ya. Ini kan banyak artefak kita seperti keris, batu-batuan yang disimpan di sana. Belum dikembalikan. Nah, ini yang saya pertanyakan, ada nggak sih buku, tulisan atau apapun hasil karya mungkin. yang sebenarnya itu malah intinya yang dicuri oleh Belanda sewaktu. Jadi kan akhirnya kita punya pola pikir bahwa leluhur kita nggak mau nulis, leluhur kita punya anggapan seperti jadinya gitu, itu jadi stigma tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Akhirnya turun ke generasi berikutnya, leluhur saya saja hanya fokus pada artefaknya, hanya fokus pada tosan ajinya, hanya fokus pada nilai-nilai adiluhungnya, tapi nggak menjadikan itu sebagai kajian ilmiah. Dan akhirnya kan ini sulit diterima di masyarakat. Padahal kan penggabungan unsur antara logika yang nanti itu akan mewakili estetika, metafisika, dan dengan konsep nilai-nilai adiluhung yang otomatis itu akan melibatkan kedalaman jiwa orang-orang Indonesia, ini dicoba untuk ditiadakan oleh oknum-oknum itu, ya kan? Iya, benar-benar. Jadi mungkin ada yang lebih penting dari mengembalikan artefak. Dan itu masih misteri gitu ya. Sampai sekarang belum ada konfirmasi yang resmi ataupun tanggapannya gitu. Gimana nih, Kar? Jawabannya menarik banget sih, asli sih. Nah, ini menarik sih. Karena kemudian gue pernah ikut seminar gitu, webinar tentang sebenarnya webinarnya tentang Leiden University. Itu salah satu fakultas universitas dengan fakultas hukum terbaik di dunia, nomor 1 di Belanda. Gini, profesornya bilang kalau Belanda, Leiden terutama, bisa ngeklaim dia sebagai universitas dengan buku sejarah tentang Indonesia terbanyak di dunia. Aneh banget. Ini artinya even daripada Indonesia itu sendiri, karena mungkin dibawakan sebenarnya banyak banget buku-buku sejarah, buku-buku tadi, kitab-kitab gitu yang dibawa ke Belanda dan dia disimpan di Leiden sebenarnya. Ini pengakuan langsung daripada Leiden itu sendiri. Terus yang kedua, tentang pernyataan Mas Fahmi tadi, yang tentang gue pengen nanggepin di situ sih. Antara kenapa kemudian pentingnya untuk membranding, pentingnya untuk kemudian kita tahu trademark Indonesia itu apa. Karena gini, ketika kita misalnya lihat
kalau misalnya Indonesia mencoba ke arah Amerika, kita nggak bakal laku. Amerika udah ada satu. Yang konsepnya kayak Amerika ya Amerika, kita nggak usah ikut-ikutan. Itu udah cukup jadi punya Amerika. Atau misalnya kalau kita mau bangun Indonesia mau jadi kayak Hawaii, Bali misalnya mau jadi Hawaii ya nggak bisa, Hawaii ya Hawaii, Bali ya Bali. Artinya kita kenapa orang luar gitu misalnya atau turis gitu kan datang ke Bali, datang ke Jogja, karena kita ada budaya. Artinya kita bisa jual budaya di situ. Budaya kita laku harusnya ya. Ketika karena kalau kita mau jual Jakarta misalnya, apa iya orang mau turis mau datang ke Jakarta kayak orang mau turis mau datang ke Bali kan nggak akan, di sana bukan culture yang dijual. Jadi salah kalau misalnya pemerintah kemudian beranggapan bahwa Indonesia mau maju ya harus kayak Amerika modelnya, harus semuanya kota, kemudian semuanya dibikin kota. Itu konsep yang salah, karena justru yang dijual dari Indonesia tuh bukan itu. Yang dijual dari Indonesia ya culture-nya, budaya kita. Hanya gimana kita kemudian mampu untuk membranding itu, menjual itu di pasar internasional. Yang itu yang masih jadi PR dari Indonesia. Terus gue juga mau masuk di kalau tadi kan Mas Fahmi bahas tentang tulisan, sebenarnya kan banyak membahas tentang karya tulis dan juga ya kepenulisan lah, karena itu juga penting. Secara sains itu penting. Kemudian karena kepenulisan itu adalah salah satu hal yang akan membuat sejarah itu terukir, sejarah itu abadi kan karena tulisan. Tapi kemudian ketika kita lihat realitas saat ini gitu ya, bahwa kemudian teknologi itu maju sedemikian rupa dan kita nggak boleh menafikan gitu bahwa konsumsi masyarakat dunia terutama terhadap media sosial itu kan gede banget. Ini lagi kemarin 2020 2021 sekarang lagi ramai tentang sosial ada salah satu serialnya Netflix yang dokumenter di mana kemudian media sosial mampu menggurita ke setiap aspek kehidupan manusia, bahkan mereka bisa tahu kita bangun tidur jam berapa dan sebagainya lah. Itu artinya kan media sosial mampu tuh untuk masuk ke setiap sendi kehidupan. Ini yang menurut gue penting, bahwa untuk membranding budaya tuh nggak cuma lewat tulisan, tapi juga lewat media, lewat karya itu, dan bukan cuma karya tulis, tapi juga karya-karya yang bersifat media saat ini, misalnya film, serial, series gitu kan, itu kan lagi laku banget. Kenapa kita nggak coba jual di situ juga? Itu yang kemudian masih menjadi hal yang perlu kita kaji. Menurut gue gitu sih. Oke, kembali lagi ke konsep pola pikir. Kita, walaupun banyak ya media sosial yang mungkin Indonesia juga cukup banyak peminatnya, tapi konsep pola pikir kita di mana itu lebih suka perceraian, hal-hal yang kurang baik dikonsumsi gitu, hal-hal tentang edukasi kemudian itu kurang diminati. Itu hal yang konsep dasarnya harus kita rubah dulu gitu. Mungkin ini diseleksi alamnya ya. Nah, mungkin ketika mayoritas ya inilah pentingnya kita perebutan generasi di sini. Makanya saya selalu mengatakan ke teman-teman di budaya, sebenarnya saya kan kalau di lingkungan konsen di budaya, tapi kalau di universitas saya teknologi karena saya mencoba ingin mengemas budaya ini dengan seperti tadi. Mungkin ke depan kita bisa promosi ini dengan startup budaya. Makanya saya selalu membuat aplikasi. Mungkin saya selalu mengatakan seperti ini ke teman-teman. Jangan kemudian melihat TikTok, YouTube, Instagram sebagai sesuatu yang wah ini nggak sesuai dengan budaya kita. Jangan. Kalau kita seperti itu, kita yang akan terkubur. Kenapa kita nggak selalu membuat konten kreatif di situ? Kita menguasai pasar di situ. Kita mengadakan seminar, Zoom atau apapun itu yang berkaitan dengan edukasi budaya, bagaimana caranya menjamas sebuah pusaka, dan otomatis di sini kita akan belajar tentang sejarah. Karena sesuatu itu bisa dikenalkan karena sejarahnya. Contoh kecil, ini di Kebumen ya. Di Kebumen itu kan punya banyak goa. Tapi kenapa yang terkenal itu Gua Jati Jajar? Hanya itu, padahal masih banyak gua karena kebetulan saya Sispalah, jadi senior saya itu melakukan penelusuran di mana banyak sekali gua yang ada di Kebumen tuh sekitar 50-an. Itu ditelusuri. Kenapa? Hal tersebut tuh hal yang aneh, karena yang terkenal tuh hanya itu. Kenapa? Karena pemerintahnya kurang peduli. Nah, selain itu, kenapa kok Gua Jati Jajar bisa branding sedemikian viralnya di luar Kebumen? Itu karena sejarah yang ada di situ. Nah, sebelum ada Gua Jati Jajar itu di branding, di situ sudah ada sejarah Kamandaka. Nah, seperti makam-makam yang ada di Kebumen, seperti ada Mbah Lancing di Mirit.
Ya. Kenapa kok lebih terkenal daripada makam-makam yang lain? Karena ini ada sisi historis di sini. Karena di sana ada apa namanya ini jarit-jarit yang bertumpukan banyak. Ini kan akan menjadi wah, oh itu unik. Nah, keunikan inilah yang seharusnya kita kemas menjadi sebuah histori yang laku di. Oke, kembali lagi ke ini. Hal-hal tersebut akan baik jika pola pikir dari masyarakatnya ini selalu mengedepankan dari potensi yang berpikir positif. Nah, Yang melihat segala satu permasalahan itu, baik masalah yang sangat besar, itu hal yang positif. Diambil hikmahnya. Kita mungkin hal yang negatif ini akan mungkin cenderung aneh, tapi dengan kita melihat segala sesuatu itu positif, di mana kita mendapatkan banyak hal yang menjadi pembelajaran dan revisi pada diri kita sendiri gitu. Nah, tapi hal semua yang menarik ini kadang-kadang kebudayaan yang hadir ini bertuburkan dengan hukum. Nah, contoh kecil di mana kebudayaan di Banda Neira ataupun di Toraja itu ada yang memakan binatang-binatang yang tidak lazim, hewan-hewan yang dilindungi. Hal itu tentu bertabrakan dengan hukum. Nah, maka dari itu konsep dari negara American Dream kemudian China Dream itu tidak cocok diterapkan di Indonesia. Nah, oleh karena itu karena Indonesia terdiri dari banyak provinsi, seharusnya konsep dari negara maju ini Indonesia itu tidak disamaratakan, tapi pengertian negara maju menurut Indonesia itu adalah negara maju yang definisikan dari Indonesia gitu. benar. Gitu sih. Gimana kan? Nah, gitu sih. Gini, mungkin untuk kalau parameter negara maju kita kan udah sepakat ya, dalam artian international standard itu udah menentukan lah kalau untuk negara maju itu harus GDP sekian, kemudian pendapatan per kapitanya sekian, sanitasi dan sebagainya, kesehatan masyarakat, birth rate-nya sekian dan sebagainya itu udah disepakati. Cuma mungkin lebih ke arah bagaimana dalam dalam proses menuju negara maju, dan ketika dia sudah menjadi negara maju tidak melupakan sejarah, karena tidak melupakan culture, karena ini penting ya. Ketika kita misalnya lihat Amerika dengan individualismenya yang begitu tinggi gitu kan misalnya, dan atau China misalnya. Jadi mereka ketika kita misalnya mau meniru konsep American Dream, ya akan sulit gitu, karena konsep kita nggak kayak gitu. Indonesia, yang namanya orang Indonesia nggak kayak gitu. Orang luar kenal orang Indonesia ya orang Indonesia yang ramah, orang Indonesia yang selalu mengedepankan budaya. Nah, ini yang kemudian akan menjadi tantangan ketika kita mencoba untuk menjadi negara maju, karena untuk menjadi negara maju dengan GDP yang sekian, dengan kemudian pendapatan per kapita yang cukup tinggi misalnya, itu membutuhkan effort dan membutuhkan kadang-kadang individualisme itu juga akan tumbuh di situ. Jadi bisa lihat lah orang-orang kantoran misalnya di Jakarta, seperti apa sih kehidupan mereka, ya udah mirip-mirip kayak orang-orang di luar sana, orang-orang di Amerika, orang-orang di Singapura misalnya, ya mereka mirip-mirip lah. Gue ya gue, lo ya lo gitu. Itu urusan masing-masing misalnya. Dengan pekerjaannya yang penting kaya, yang penting kemudian tujuannya adalah untuk kaya. Nah, ini yang kemudian akan menjadi kontradiktif ketika kita mau jadi negara maju, tapi culture kita kemudian akan sulit untuk menuju ke arah situ. Jadi diperlukan pemahaman pemerintah dan inovasi tentunya dari pemerintah untuk mampu menentukan sebenarnya akan seperti apa sih kita ini, mau negara maju yang kayak apa, mau negara maju yang kemudian meninggalkan budayanya. Kan nggak mungkin. Kita punya budaya yang harus patut dan juga harus tentunya untuk dihormati. Mungkin gue mau tanya ke Mas Fahmi sih tentang dari sisi budaya itu gimana ke depan Indonesia. Saya kira dari sisi budaya ini seperti yang dari tadi sudah saya sampaikan, ini ya yang perlu digarisbawahi, budaya dengan tradisi itu ada perbedaan ya. Seperti tadi di situ kan ada suku yang di daerah Sulawesi. Nah, itu mungkin kebiasaan tradisi ya. Udah ada dari dulu. Udah dari dulu. Nah, ini kan yang perlu kita publish ke masyarakat bahwasanya nilai-nilai budayanya, nilai-nilai baiknya, nilai-nilai luhurnya. Nah, itu mungkin yang perlu dibenahi di sisi situ. Nah, untuk budaya sendiri seperti adanya geopark, ya kan? Geopark kan nggak cuma alhamdulillah di Kebumen ada. Ini kan menjadi bisa fondasi mungkin ya. Menjadi salah satu tolak ukur tercapainya sektor ekonomi,
pariwisata, edukasi budaya, apalagi banyak dari kalangan mahasiswa seperti geologi yang edukasi di situ. Dan ini kan akan menjadi sektor ekonomi. Dari sektor ekonomi inilah yang saya yakin berangkat dari sini untuk bisa menjadi negara maju. Iya, karena hal yang cukup utama yang penting. Nah, yang perlu ditekankan lagi itu tradisi-tradisi yang dianggap pelanggar hukum itu sebenarnya jika ditelaah lebih dalam itu mereka itu tidak merusak. Nah, kenapa? Karena dibandingkan dengan ulah manusia sendiri, di mana ada pemburuan paus misalnya, ada tradisi di lewat di Lembata. Jadi cek itu tradisi memburu ikan hiu, ikan paus itu mereka berburu secukupnya. Sedangkan pada faktanya orang-orang di luar negeri ataupun dimanapun di Indonesia lebih banyak eksploitasi itu. Jadi mereka itu secara alami itu menjaga populasi dari itu. Bener. Nah, jika dikaji lebih dalam itu orang-orang itu harus mungkin terbuka pikirannya di mana budaya-budaya yang dianggap pelanggar hukum ini sebenarnya tidak, tapi itu merupakan tradisi dari nenek moyang kita yang dimana itu merupakan cara mereka untuk melestarikan dan menyeimbangkan alam gitu. Benar. Nah itu sih yang hal yang mungkin banyak belum orang tahu. Nah gitu. ini kan di sini sangat penting peran pemuda dalam mempublikasikan hal semacam ini. Budaya ketika kita dikemas oleh pemuda, nanti kemudian bisa lebih branding, go internasional, yang nanti poinnya atau goalnya bisa membawakan kepada sektor ekonomi itu, yang nanti akan berimbas ke pendidikan dan banyak sektor di situ, banyak wisatawan, banyak investor. Dan yang jelas ketika sudah banyak investor atau roda perekonomian sudah mulai berjalan di sini, yaitu tadi yang jangan sampai ditinggalkan marwah budaya kita, jangan seperti Amerika. Makanya sering dikatakan jadilah Bali, jangan jadi Amerika. Karena apa? Banyak turis yang masuk di Bali, tapi Bali tetap menjadi Bali. Nah itu ya. Beda dengan Jakarta. Jakarta turis masuk, nggak ketemu sama Jakarta. Yang mereka temukan ya mereka sendiri. Iya betul. Itu. Jadi kita nggak berhasil bertahan dengan budaya kita sendiri. Kita perlu ada egoisme di sini. Egoisme dalam menjaga dan idealisme kita. Ya seperti Cina itu tadi. Saya nggak, kalau kamu mau di Cina ya pakai aplikasi ini, jangan pakai WA. Seperti dengan kalau kamu mau di sini ya harus bisa bahasa kanji ini. Mungkin sedikit memaksakan. Jadi hal tersebut tuh hal yang cukup penting, memaksakan untuk kebaikan mungkin. Tapi kembali lagi cara proses penyampaiannya, kemudian caranya, metodenya itu harus tepat disesuaikan dengan orang Indonesia. Kalau kita kaji Indonesia itu apa? Nilai gotong royong, kerjasama, ngumpul, ngobrol, itulah orang Indonesia yang sebenarnya, bukan orang yang kantoran yang hidup gue lo bukan gitu, tapi seserawungan gitulah orang Indonesia gitu. Karena mungkin kita jadikan teknologi ini sebagai marketplace-nya budaya Indonesia untuk bisa dikenal oleh negara lain. Jadi kan kita butuh tim IT di sini, tim kreatif di sini, tim kreator di sini untuk memperkenalkan budaya kita yang nanti kemudian bisa dikenal. Kemudian kita bisa memperkenalkan lebih dalam sisi historisnya, sisi culture-nya, dan nantinya konsep Indonesia Dream akan tercapai. Dengan cara kita sendiri. Tidak mengikuti, kita tidak perlu mendapatkan pengakuan negara maju dari manapun, tapi kita menciptakan pengertian negara maju menurut kita sendiri dan dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh internasional seperti pendapatan per kapita itu tadi. Nah, maka dari itu kita penting untuk intens di diri kita sendiri, tradisi kita sendiri, budaya kita sendiri. Seperti Keraton Jogja punya kebiasaan ini, kemudian menarik wisatawan dari asing. Ini kan asik kalau kita bisa menjaga warisan kita. Nah, Manakah? Nah mungkin sebelum masuk ke kesimpulan ini terakhir gue mau nanggepin masuk satu di tadi pertentangan antara budaya yang sebenarnya bertentangan dengan hukum. Sedikit banyak gue tahu lah tentang itu karena sebenarnya dalam hukum kita ada UU PPLH, Undang-Undang tentang Lingkungan itu kan ada pengaturan tentang hukum adat misalnya, tentang bagaimana pembukaan lahan hutan, masyarakat adat itu diatur sebenarnya dan itu nggak bertentangan, maksudnya masyarakat adat diperbolehkan kok untuk membuka lahan misalnya atau untuk memanfaatkan hal-hal yang sebenarnya itu dilindungi secara hukum, tapi karena mereka juga punya kapasitas, mereka punya sebagai masyarakat adat mereka punya satu hukum adat dan itu diakui sebagai salah satu sumber hukum. Jadi kalau misalnya itu bertentangan, masih ada kok mereka punya kapasitas terhadap itu.
Nah mungkin itu, dan kita udah ngobrol nih panjang lebar, kita udah ngobrolin tentang the concept of Indonesian Dream, kemudian bagaimana budaya berperan penting dalam konsep mendefinisikan kembali Indonesia ke depan, mimpi Indonesia ke depan tuh mau kayak apa, Indonesia negara maju yang seperti apa. Nah mungkin kesimpulannya gini, bahwa untuk menentukan atau untuk maju kan kita harus tahu dulu nih tujuannya ke depan mau kayak apa, konsep yang diambil, yang diusung itu mau kayak apa, dan itu penting untuk kemudian memahami bahwa Indonesia tidak akan terlepas dari budaya yang kita punya gitu. Seperti tadi kata Mas Wahyu misalnya, orang datang ke Bali karena Bali ya kita Bali, bukan enggak seperti orang datang ke Jakarta gitu. Orang datang ke Jakarta wajahnya Amerika misalnya, wajahnya Cina, kan aneh. Ya maksudnya wajah Cina nih nanti jadi rame lagi, wajah Cina tuh maksudnya gitu ya, bukan yang lain. Iya. Jadi tetap berpikir misalnya positif. kayak gitu. Jadi pentingnya untuk melibatkan budaya dalam konteks menentukan Indonesia ke depan tuh mau kayak apa. Oke, boleh Indonesia jadi negara maju itu suatu keharusan. Tapi untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, jangan pernah meninggalkan budaya yang kita punya. Kita wujudkan Indonesia menjadi negara maju tidak terlepas dari konteks budaya. Kita wujudkan Indonesia dengan negara maju, tapi tetap dengan mempertahankan culture dan budaya yang kita miliki. Mungkin itu. Wah, keren banget. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi, konsep dari ini tidak akan tercapai tanpa peran dari teman-teman semua, di mana semua generasi, baik semua generasi ataupun semua elemen yang ada di masyarakat Indonesia itu berperan penting untuk mewujudkan cita-cita kita bersama gitu. Oleh karena itu, mari kita bersama untuk membangun negeri kita yang sesuai dengan caranya gitu. Mungkin Mas Fahmi ada closing statement, silakan. Ya, untuk closing statement saya untuk pesan lebih pemuda untuk Indonesia, untuk mengakar kuat dalam tradisi dan menjulang tinggi memberikan inovasi. Wah, keren banget. Terima kasih untuk teman cakap yang sampai saat ini telah masih mendengarkan. Teman-teman bisa nanti di IG kami di @ruangsinggah.co itu bisa memberikan tanggapan ataupun sanggahan ataupun ingin membahas apa, silakan dicek saja. Juga bisa dicek di ataupun di media di IG Sedeleng Nusantara. Nah, itu nanti akan ada live streamingnya ya. Ya, nah, nanti juga bisa dicek di aja. Spotify sama di YouTube. Nah, itu nanti bisa dicek, dan semoga nantinya adanya podcast ini ataupun acara ini akan lebih banyak ruang kreasi atau ruang diskusi yang hadir di tengah pemuda untuk membuka pikiran-pikiran ataupun untuk meresahkan atau menyampaikan keresahan kita. Karena buat apa sih kita hadir di negara kita tapi kita hanya diam dan menikmati perubahan? Benar. Tapi lah jadikan kita sendiri itu sebagai orang yang merubah hal yang salah. Itu. Terima kasih teman-teman semua telah masih mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di podcast Ruang Cakap di episode berikutnya. Terima kasih. Gue Dimas Pangestu dan juga rekan gue Gue akan Mukti Prayoga. pamit. Terima kasih. Dadah.